Selamat jumpa kembali dengan Bible Study Minggu. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah jawaban terhadap pertanyaan dari channel Zulkifli Abbas atau dikenal dengan Bang Zuma. Nah, Bang Zuma ini memberikan sebuah pertanyaan dalam sebuah diskusi di channelnya dengan seorang pendeta, dan pendeta itu nampaknya tidak memberikan jawaban yang memuaskan sehingga dia bertanya ulang 2 kali. Nah, pertanyaan itu berkaitan mengenai perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 19. Nah, sebelum kita akan mengupas bagian ini, kita akan saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Bang Zulkifli. 100 istri yang dijanjikan Yesus itu untuk pengikutnya itu buat apa? Coba terangkan ke saya. Nah, saya tanya samamu. Di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Itu untuk apa? Jawab. Quran itu hanya satu usaha Muhammad untuk menerjemah kandungan Alkitab. Namun apakan daya buta huruf. Jika seandainya Muhammad berbicara tentang kebenaran Allah, sudah tentu banyak berkisar tentang bangsanya, bukan banyak berkisar tentang kitab Israel dan bangsa Israel. Ya. Oke, nah itu dia. Jadi pertanyaannya sebetulnya ada di dalam Matius 19 ayat 29. Tapi masalahnya kita harus perhatikan di sini adalah Bang Zuma ini tidak memberikan pernyataan atau satu kutipan yang lengkap dari Matius 19. Jadi saya akan bacakan ya, Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas 12 tahta yang menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Perhatikan di ayat 29, saya bacakan kembali. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Jadi yang perlu kita ketahui adalah Bang Zuma memotong bagian yang penting di situ dan menggantinya dengan hal yang lain. Menggantinya dengan apa? Dengan 100 istri. Ya, jadi itu sesuatu yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan pertanyaan dari orang yang sebetulnya belum membaca dengan teliti apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi perlu diperhatikan di situ, itu tidak ada kata istri di sana. Yang ditekankan di sana bukan hanya jikalaupun ada, itu yang ditekankan bukan hanya istri, tapi bapak, ibu, anak-anak, ladang, dan yang lainnya. Jadi kalau secara konteks ayat 29 saja, itu
tetap tidak bisa dibenarkan. Itu bukan bicara mengenai istri. Nah, kita bicara sekarang konteks yang ayat 28 dan 29. Ada yang kata yang dipotong di situ, ada frasa yang dipotong di ayat 29 dan juga sebetulnya hubungannya dengan ayat 28. 29 dikatakan bahwa akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini konteks 28 dan 29 ini adalah sebetulnya penting. Mengapa? Karena ini berbicara mengenai kehidupan kekal, bukan kehidupan duniawi. Bukan kehidupan yang fana sekarang ini, tetapi kehidupan yang kekal. Nah, penekanannya bukan pada memiliki kembali apa yang sudah hilang, tetapi kesukaan dan sukacita yang besar melebihi apa yang sudah hilang itu lebih besar daripada kehilangan itu sendiri. Jadi yang ditekankan di situ adalah sebetulnya mengenai hidup yang kekal itu dan kehidupan bersama dengan Kristus nanti di dalam kekekalan. Jadi upah yang paling tinggi adalah hidup yang kekal itu. Hidup bersama dengan Kristus. Di ayat 28, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya memerintah. Artinya diberikan kuasa untuk bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus. Nah, ini adalah konsep yang memang tidak banyak diketahui oleh orang-orang seperti Bang Zuma. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya negara Islam atau negara agama. Kalaupun ada kekristenan yang kemudian dijadikan agama negara, itu dalam konteks bahwa kekristenan menjadi unggul dari antara yang lain, tetapi secara esensi kekristenan itu sendiri tidak berbicara mengenai mendirikan kerajaan secara militer, secara fisik di bumi ini, tetapi kerajaan Allah memerintah melalui Roh Kudus, melalui gerejanya, dan menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus dalam pengadilan, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau yang mengatakannya sendiri. Tetapi kemudian Yesus memberikan juga jawaban bahwa kerajaanku bukan kerajaan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka para pengikutku akan segera memberontak, melawan, dan kemudian membebaskan aku. Jadi jelas bahwa pengajaran Kristus bukan mendirikan kerajaan Kristen, tetapi untuk memerintah bersama dengan Kristus, pemerintahan secara rohani, pemerintahan di mana Kristus itu menyatakan kasih, menyatakan kuasanya, dan keselamatannya sampai kepada orang-orang. Jadi bukan bertujuan untuk membuat negara. Nah, ini perlu dipahami karena banyak yang seolah-olah menafsirkan ayat Matius 19 ini sebagai satu ayat yang membenarkan akan adanya pahala secara fisik, secara fana yang bisa dinikmati di surga. Tidak. Kristus itulah, hidup kekal itulah, hidup bersama dengan Kristus itulah upah yang sangat utama. Jadi itu tidak bisa digantikan oleh hal apapun. Nah, di dalam pengajaran Kristen pun sama. Kristus mengajarkan hal yang sama. Dan
Kita lihat sendiri kekristenan sudah berada di muka bumi ini ribuan tahun, tetapi ajaran kekristenan itu sendiri tetap berada di dalam pijakan yang benar, yaitu kasih dan iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus, supaya setiap orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki buah roh, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, kelemah lembutan, dan hal-hal yang lain yang memberkati orang lain, mengasihi dan memberitakan Injil keselamatan itu, kabar baik, ada harapan di dalam Kristus Yesus. Jadi itu perlu diwaspadai bagaimana kita ketika ditanya, perhatikan pertanyaan tersebut dan lihat Alkitab kita, apakah benar apa yang dikutip, apakah ada yang kurang, dan mari kita kembali kepada firman Tuhan dan baca Alkitab dengan teliti. Jangan sampai salah menafsirkan. Sekian.